Halo semuanya, selamat pagi. Saya Anju Treisya Siahaan dengan NPM C101900273 S1 periode akuntansi. Di sini saya membuat materi akuntansi keuangan menengah. Akuntansi, apa aja sih yang ada di dalam akuntansi? Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengelola, dan menyajikan data transaksi. Akuntansi juga semua aktivitas terkait dengan keuangan. Klasifikasi bidang akuntansi. Di klasifikasi bidang akuntansi ini terdapat dua, sektor mikro dan sektor makro. Di sektor mikro ada pertama akuntansi keuangan yang bertujuan memberikan informasi bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan seperti investasi, pinjaman, kondisi perusahaan, kinerja, arus kas tersebut. Kedua, akuntansi manajemen, mengelola, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk kepentingan manajemen sesuai fungsi dan tugas manajemennya masing-masing. Ketiga, akuntansi pajak, untuk menghitung, melaporkan, dan membayar objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dan terakhir, akuntansi biaya, melakukan perhitungan yang berhubungan dengan akuntansi manajemennya. Lalu, di sektor makro terdapat pertama, akuntansi pemerintahan, menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintah kepada rakyat. Kedua, akuntansi pendapatan nasional, meliputi sistem informasi perhitungan dan pelaporan berbagai indikator di sektor makro. Dan ketiga, akuntansi lingkungan, sering disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu perusahaan. Fungsi akuntansi. Yang pertama, sebagai tolak ukur perusahaan, yang dimana setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus baik dan benar. Dan kedua, sebagai sistem informasi, yang dimana merujuk pelaporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, perusahaan dalam pembayaran pajak, yang dimana pajak perusahaan wajib dibayarkan agar perusahaan tidak tutup izin usahanya oleh pemerintah. Dan yang terakhir, penetapan aktivitas perusahaan, yang dimana laporan keuangan yang sudah selesai dan tersusun dengan baik akan memuat posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan tersebut. Siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi, kedua jurnal umum dan jurnal khusus, ketiga buku besar, keempat jurnal penyesuaian, kelima worksheet, keenam laporan keuangan, ketujuh jurnal penutup, kedelapan neraca saldo setelah penutup, dan terakhir jurnal pembali. Pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah dasar dan pedoman dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua, jurnal khusus, yang dimana dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Ketiga, jurnal penyesuaian, yang dimana dimaksudkan untuk mencatat beban dalam periode terjadinya. Keempat, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Lalu selanjutnya materi kedua, yaitu laporan keuangan. Apa saja sih jenis-jenis laporan keuangan? Nah, yang pertama itu laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, ketiga laporan posisi keuangan, keempat laporan arus kas, dan terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Lalu kita bahas materi yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Laporan laba rugi ini terbagi
dua, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Manfaat laporan laba rugi ini, yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Next, kedua, laporan perubahan ekuitas. Apa sih yang maksud dari laporan perubahan ekuitas? Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Manfaatnya adalah satu, menerangkan kondisi modal sebenarnya, dan kedua, mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah salah satu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komponen dan jumlah aset, liabilitas, ekuitas dari suatu entitas tersebut. Rumusnya, aset sama dengan ekuitas tambah liabilitas. Manfaatnya, yang pertama itu sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur model perusahaan. Kedua, menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Ketiga, menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Apa saja sih komponennya? Yang pertama itu operasi. Di operasi terdapat cash inflows dan outflows. Lalu yang kedua, investasi. Terdapat cash inflows dan outflows. Lalu finansial, terdapat cash inflows dan outflows dari non-current liabilities dan equity. Lalu yang terakhir, nomor 5 itu catatan atas laporan keuangan, yang dimana untuk laporan yang terakhir bisa dibilang adalah rangkuman hari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan karena catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi dari laporan neraca, laporan arus kas, hingga laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan metode naratif. Hubungan antar laporan keuangan, yang dimana laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas itu mencerminkan hubungan artikulatif, yang dimana laba rugi ini tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi laporan keuangan adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi, yang pertama laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca disajikan di laporan laba rugi menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas, sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Pengguna laporan keuangan. Yang pertama itu menurut IAI 2017, pengguna laporan keuangan terbagi dua, yaitu pengguna eksternal dan internal. Pengguna internal yaitu manajer, sedangkan pengguna eksternal terdapat investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha, pelanggan, dan pemerintah. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang di perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, lalu tidak memiliki harga pokok penjualan. Sedangkan yang di perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang, lalu barang dagang tersebut dibeli dari harga pokok penjualan tersebut. Perhitungan dalam perusahaan dagang yaitu rumusnya
harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurang pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Lalu materi yang ketiga, standar akuntansi. Jenis-jenis dan pengguna standar akuntansi keuangan. Yang pertama itu PSAK IFRS, yang dimana pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. Kedua, SAK etap, yang dimana standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntansi publik atau etap. Yang ketiga, SAS, yang dimana pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Yang keempat, standar EMKM, yang dimana standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah sehingga UMKM dapat menyusun laporan keuangan untuk bertujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup nasional dan ruang lingkup internasional. Ruang lingkup nasional itu prinsip akuntansi Indonesia atau PAI yang disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang disebut KPAI, lalu berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Lalu yang internasional itu di mana laba operasi yang dibagikan dan menjadi tambahan pernyataan pemegang saham. Perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Yang pertama, menurut sumber SAK itu PSAK nomor 1 revisi tahun 1998, penyajiannya laporan keuangan. Sedangkan IFRS menurut IAS 1 atau Presentation of Financial Statement. Yang lalu neraca. Menurut SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Sedangkan IFRS penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Lalu yang ketiga itu laporan kinerja keuangan. Menurut SAK itu terjadi adanya laporan laba rugi. Sedangkan IFRS laporan laba rugi itu menjadi laporan laba rugi komprehensif. Perbedaan PSAK dan PSAK etap. PSAK adalah kewajiban jangka pendek antara lain pinjaman bank dan pinjaman lainnya ya. B. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca. C. Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. D. Uang muka penjualan. Sedangkan SAK etap, klasifikasi menurut etap itu yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus nominal operasi entitas. B. Dimiliki untuk diperdagangkan. Lalu yang terakhir, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode laporan. Lalu materi keempat yaitu badan usaha. Yang pertama, perseroan terbatas. Apa sih maksudnya? Perseroan terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham.
Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkan. Lalu yang kedua, persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya dan biasanya pengusaha yang tidak memiliki modal banyak yang sering membuat CV. Lalu yang ketiga, persekutuan perseorangan atau persero adalah badan usaha yang kegiatan usaha dan manajemennya oleh satu orang. Lalu materi kelima yaitu periode laporan keuangan. Periode laporan keuangan menurut kalender waktunya itu dari 1 Januari sampai ke 31 Desember. Yang kedua menurut fiskal itu 12 bulan berturut-turut. Lalu yang intern lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Menurut tahunan dalam 1 tahun 1 kali. Lalu materi keenam yaitu penjelasan dari aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasi untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya itu tanah, bangunan kantor, kendaraan, pabrik, mesin manufaktur, dan perabotan. Lalu aset tidak lancar, yang dimana aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dan dalam waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya piutang, kas, surat berharga, perlengkapan, dan persediaan barang-barang. Lalu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yang dimana kewajiban jangka pendek ini adalah segala pembiayaan yang akan dibayarkan kembali dengan 12 berjalan. Jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenisnya itu yang pertama utang dagang, kedua utang wesel, ketiga dividen, keempat pendapatan diterima di muka, dan yang kelima utang biaya. Lalu kewajiban jangka panjang itu adalah salah satu produk utang yang pembayaran atau pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup lama atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjaman cukup lama. Jenis-jenisnya itu yaitu yang pertama hutang hipotek dan yang kedua itu hutang obligasi. Lalu selanjutnya ada piutang dan utang, yang dimana piutang adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan tetapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. Sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan berupa uang oleh pemilik usaha kepada pihak yang meminjamkan uang tersebut. Lalu selanjutnya dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan selalu mengeluarkan laporan kinerja keuangan bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Pembagian dividen menjadi 3 yaitu uang tunai, aktiva, saham baru. Apa saja sih dari pembagian dividen ini? Pembagian dividen yang pertama itu uang tunai, yang dimana para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif per lembar dikalikan jumlah lembar yang dimiliki. Lalu yang kedua, dimana pemegang saham yang menerima dividen seperti mencatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar harga pasar yang diterima. Dan yang ketiga saham baru, yang dimana pemegang saham dividen seperti ini berarti penambahan jumlah lembaga saham tanpa ada pengeluaran baru, jadi lembarnya itu bertambah tapi harga perolehannya itu tetap. Lalu selanjutnya ada pendapatan dan pendapatan diterima
di muka. Yang pertama, penjelasan pendapatan, di mana pendapatan ini pengertiannya adalah sejumlah dana, piutang, aset, dan sebagai berikut yang diterima oleh pihak yang memberikan barang dan jasa. Sedangkan pendapatan diterima di muka ini adalah penerimaan yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa baik secara pembagian ataupun belum. Lalu selanjutnya aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Contohnya yang pertama tanah, kedua bangunan, ketiga mesin, keempat kendaraan, dan kelima itu mebel. Lalu aset tidak berwujud itu adalah aset tetap perusahaan yang secara fisik dapat dinyatakan. Contohnya pertama hak paten, kedua hak cipta, ketiga merek, keempat biaya riset, kelima legalitas, dan keenam itu pengembangan biaya. Lalu selanjutnya kas dan setara kas, yang dimana kas adalah harta milik perusahaan yang bersifat paling liquid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain. Contohnya uang logam dan uang kertas. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu dalam menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Contohnya yang pertama kas kecil, kedua saldo rekening giro di bank, ketiga bahan sementara, keempat cek tunai yang didepositokan. Lalu depresiasi dan amortisasi. Depresiasi adalah suatu produser dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengguna aset tersebut. Lalu depresi adalah penyusutan nilai yang diambil oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbarui. Dan yang terakhir, amortisasi adalah suatu produser pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti pembayaran bulan atas pinjaman KPR, KTA, utang kartu kredit, dan lain-lain. Lalu selanjutnya inventory, supplies, dan equipment, yang dimana pertama itu persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk bertujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi atau langsung dijual kembali. Contohnya adalah bahan baku dan stok barang. Lalu yang kedua itu perlengkapan, yang dimana barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai berulang-ulang, yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan perusahaan. Contohnya itu buku, pensil, pulpen, tipex, dan banyak lainnya lagi. Lalu yang ketiga itu peralatan, yang dimana barang-barang yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan yang berumur lebih dari 1 tahun. Contohnya itu mesin, kendaraan, dan lain-lain. Lalu materi terakhir, neraca dan neraca saldo. Neraca yaitu suatu daftar yang memuat secara terperinci semua aktivitas, kewajiban, dan modal pemilik pada periode tertentu. Sedangkan neraca saldo, yang dimana daftar yang memuat semua perkiraan buku besar dengan mencantumkan saldonya pada suatu periode tertentu. Lalu materi ketujuh yaitu piutang. Jenis-jenis piutang. Apa saja sih jenis-jenis piutang? Yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lain-lain. Lalu akun receivable dan not receivable, yang dimana akun receivable ini adalah hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya
akan dimintakan pembayaran jika sudah waktunya. Piutang dagang ini timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang-barang dagangan atau barang lain atau jasa secara kredit. Sedangkan notes receivable atau sering disebut sebagai wesel tagih merupakan sebuah dokumen yang berisi janji untuk membayar kepada orang atau perusahaan tersebut sejumlah uang tertentu di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Di dalam notes receivable dapat ditambah dengan bunga atau interest. Materi selanjutnya adalah penyisian piutang tak tertagih. Apa sih maksudnya penyisian piutang tak tertagih? Adalah penyisian piutang tak tertagih ini adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pergolongan kualitas piutang. Lalu materi keempat itu rumus bunga dari notes receivable. Rumusnya itu bunga sama dengan M kali H kali P, di mana keterangan M itu nominal wesel, H hari bunga, P persentase bunga. Lalu selanjutnya jurnal penjualan kredit, yang dimana piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang ini di debit sedangkan penjualan di kredit. Lalu jurnal penerimaan bunga secara tunai adalah kas dan piutang bunga, di mana kas debit, piutang bunga kredit. Lalu jurnal pengakuan bunga yang dibayar bulan depan adalah di mana beban bunga dan piutang bunga. Beban bunga ini adalah debit dan sedangkan piutang bunga adalah kredit. Lalu jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang, yang dimana beban kerugian piutang dan piutang dagang. Beban kerugian piutang ini debit sedangkan piutang dagang di kredit. Lalu materinya piutang bunga dan utang bunga, yang dimana piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayaran belum diterima perusahaan. Sedangkan utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode laporan sebagai dari kewajiban dan berkaitan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.